Sahabat pengusaha, berjumpa lagi di acara Titik Nol, membongkar jejak owner bersama saya Yusja Yusman dan teman saya Om Eri. dalam Titik Nol. Oke, pada kesempatan kali ini sudah ada bintang pengusaha kita, Kang Deden Siswanto sebagai fashion designer. Beliau asli orang Bandung dan banyak sekali kegiatan-kegiatan atau kiprah yang sudah beliau lakukan mulai dari titik nol, dan saat ini beliau sebagai member of Indonesian Fashion Chamber, kemudian sebagai founder of Islamic Fashion Institute ya, yang menggagas tentang fashion muslim, kemudian melakukan juga berbagai education untuk industri fashion berupa workshop dan lain sebagainya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan membongkar nih bagaimana titik nol Kang Deden sehingga sampai saat ini. Oke Kang Eri, kita bongkar saja Kang Eri. Ya, terima kasih Om Yus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Densis. Kang Densis. Iya. Assalamualaikum Kang. Om Yus, Ya. ini Kang Densis ini teman saya semasa kecil dulu. Ya kita sering main bareng. Luar biasa. Waktu Teman kecil. SD. Teman SD. ya. Teman SD. Tetangga. Tetangga. Luar biasa. Waktu kecil yang saya ingat, Ya. Densis ini kalau main, dia suka bawa kertas. Nah, Waktu itu masih SD loh. ya. Dia gambar-gambar desain baju. Saya bilang, oh, ini luar biasa. Sudah mulai ya. Masih kecil aja sudah berbakat. Sudah mulai luar biasa. Gitu. Nah, jadi itulah awal saya. Kemudian sama Kang Desis ini lama kita nggak ketemu ya. Ya, Ketemu udah di Jakarta waktu Iya. itu ya. Ya. sudah lama ketemu, udah ketemu pas sudah tua. Udah tua. Sudah senior. Puluhan tahun kita nggak ketemu ya. Nah, ternyata setelah ketemu gitu, Iya, iya. Kang Desis ini sudah berbeda. Iya. Bukan lagi Densis yang dulu, yang masih kecil, Iya. yang suka gambar-gambar oret-oretan. Ternyata Kang Desis sudah menjadi orang yang sudah terkenal. Wah, luar biasa. Sudah Dikenal, saya bukan terkenal. dikenal. Dunia sudah mengenal beliau karena beliau berkarya. Iya. Ah, Iya. Ini yang perlu kita ketahui Om. Nah, ini yang perlu kita Bongkar bongkar. saja Om lah, supaya Oke, teman-teman lain kita bongkar ya. Ya. Siap? Silakan bongkar apa? Bongkar. kita bongkar. Iya. Kita bongkar saja. Ya, ya. Om Yus. Ya. Kang Den, mulai kapan berkiprah di bidang desainer Ya. fashion? Jadi terima kasih nih udah pada kesempatan ini kita bisa Ya. ngobrol ya di pagi hari Alhamdulillah. ini. Alhamdulillah sehat semua juga. Jadi kiprah saya di bidang fashion memang dari dulu senang ya tentang fashion itu seperti apa. Cuma kan belum tahu karena kan tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang fashion. Nah, ketika lulus sekolah ya SMA pada waktu itu ya kan juga karena sesuatu hal yang ya namanya juga kan kehidupan orang tua juga tidak sebagus teman-teman yang lainnya ya kan, Iya, bisa betul. sekolah di mana dan sebagainya. Nah, Iya. jadi karena saya juga senang tadi yang sampaikan juga menggambar, ini kayak seperti menggambar saja, tidak tahu seperti apa Mengalir dasarnya dan sebagainya. Jadi hanya senang menggambar, terus kemudian larinya ke bidang fashion, hanya menggambar saja, tidak tahu harus bagaimana. Nah, akhirnya sekolah, nah mengambil kursus singkat lah di situ. Iya. Jadi sambil sekolah juga sambil juga belajar bagaimana seperti fashion designer seperti ini. Ternyata memang tidak mudah harus sekolah. Berapa lama Kang Nah. Desis waktu itu kursus singkat itu? Yang dibilang singkat itu berapa lama 1 tahun. itu? 1 tahun ya. 1 tahun, kemudian sambil iseng-iseng belajar juga bekerja. Nah, melamar ke garment. Dulu kan garment ya, belum ada istilahnya itu asisten fashion designer, belum banyak. Jadi masih belum ada seperti itu. Jadi akhirnya ke industri. Ya. Jadi akhirnya belajar garment industri di situ, belajar kiprah produksi dan sebagainya. Jadi memang lain apa yang dipelajari dengan apa yang dilakukan di tempat kerja. Jadi dari situlah belajar. Kemudian selesai, nah juga hampir masih kurang nih, belajar apa lagi, ternyata saya harus mengerti pola, membuat pola. Nah, Saya potong Kang Den. Tadi kan dibilang bahwa ini ternyata apa yang didapatkan di pendidikan itu ternyata lain dengan Iya, ketika sudah betul. bekerja Iya, ya. betul. Lainnya apa Kang Den? ya lain karena kan kalau di pendidikan kan semua yang bagus-bagus kan. Iya. Udah. Ya. Nah di dunia nyata kan kita dihadapkan dengan konsumen, Iya. dengan juga hal-hal berhubungan dengan sesuatu yang memang harus bisa dipakai. Iya. Jadi sudah melihat dunia nyata yang dipakai itu ya seperti apa. Jadi tidak hanya mimpi membuat gambar, Iya. tapi juga bagaimana supaya bisa dipakai. Iya. Nah, pakaian tersebut. Jadi bekerja di pakaian pria lah, dan kemudian pakaian anak-anak lah. Itu sering waktu berjalan sampai akhirnya sekian tahun lah, hampir 10 tahun mungkin saya bergerak di fashion garment.
Nah, akhirnya saya memutuskan untuk saya resign dari garment tersebut. Saya memulai merintis usaha kecil. Berapa lama Kang Den waktu kerja di garment? Di garment hampir 10 tahun mungkin ya. 10 Oh, lama tahun. ya, lama Om Yus. Iya, Dan saya pengalamannya. membuat pakaian anak-anak loh. Oh, bagian gambarnya. Menggambar dan membuat pola Membuat juga. pola, Jadi ya. akhirnya juga belajar banyak tentang bagaimana kenapa pakaian anak harus seperti ini. Nah, itu membuat ya maksudnya lebih ke sesuatu hal yang tidak bisa didapatkan di dunia pendidikan juga kan. Jadi learning by doing ya terjadilah di sana. Jadi dari pengalaman, nah kan basic pekerjaan kan kurang lebih seperti ya. Kita etos kan bekerja. Jadinya mendirikan perusahaan sendiri tidak mudah juga, terseok-seok juga. Nah, Setelah resign, Kang Deden ngapain waktu itu? nothing to do. Karena bingung. Karena ternyata tidak semudah yang dibayangkan juga membuat usaha sendiri itu. Ya. Mau kemana bingung. Ya mencari pegawai juga tidak mudah, perlu modal juga. Berarti waktu resign belum ada kerjaan. Belum ada kerjaan. Dan kesulitannya adalah kita dihadapkan, saya harus ada cicilan rumah. Wah. Kang Den waktu resign itu tahu nggak resiko apa yang akan Kang Den tahu. tahu Cuman kan ya? padanya saya harus memutuskan suatu hal yang saya untuk melangkah lebih maju lagi. Apa waktu itu yang menjadi alasan Kang Den harus resign dari pabrik itu? Karena apa ya, sesuatu hal ingin saya berdiri sendiri. Jadi setelah saya berkiprah sekian tahun di sana sebagai ya istilah staff lah, pekerja di sana, dan 9 to 5 ya, bukan 9 to 5 lagi kan, lebih dari itu kan. Kadang-kadang kalau garment kan perjuangannya besar ya, harus mengajar sampel untuk mempresentasikan di depan buyer seluar negeri. Pergi kemana-kemana, memang juga pengamalan banyak di sana. Mengenal dunia luar di sana, belajar banyak di sana. Tapi pada suatu saat kita harus memutuskan untuk kita bisa melakukan semua sendiri. Walaupun berat ya, karena di satu sisi juga penghasilan juga pada waktu itu harus memenuhi untuk saya bisa memenuhi kepentingan saya dalam saya mempunyai kebutuhan sendiri, dalam arti harus punya rumah sendiri. Nah, dulu kan begitu kan, masih idealis kan. Nah, itu susah sekali. Nah, dari sanalah saya belajar banyak, saya belajar mulai menjadi pengajar, gitu kan. Mengajarkan tentang fashion juga Di itu, tempat yang Kang Den waktu iya, itu di tempat kursus saya itu kursus, ya. gitu. Jadi seolah-olah saya mesti Boleh hidup nggak dari kok situ. kita sebut itu tempat kursusnya? Intermodel. Intermodel ya. yang di Jalan Jakarta Ya, ya. sekarang sudah berubah jadi Ya. di Kejaksaan ya. Ya, betul. Nah, Intermodel ini masih ada saat ini, cuman sudah tidak terlalu tidak terlalu aktif mungkin untuk untuk di fashionnya seperti itu. Jadi masih ada, alhamdulillah juga. Nah, masih berhubungan baik juga dengan foundernya juga. Ya, Ibu Bapak Han dan Iya, Elizabeth Ibu ya, waktu itu ya, Ibu Elizabeth ya. Sekarang Bu Elizabeth yang Ya. pegang seperti Ya. itu. Jadi itu terjadi ya seperti itu, karena komunikasi yang baik, ada kesempatan ya, ada penghasilan yang bisa saya pakai juga untuk mulai berkiprah di fashion sendiri. Nah, kemudian juga kakak saya juga membantu. Kebetulan kakak saya itu temannya abang ini. Oh, Mary. Rita ini membantu. Coba bikin apa gitu kan. Tapi juga tidak mudah juga mengasih modal sebagainya gitu. Jadi itu sulit untuk dilakukan karena belum tahu pangsa pasar yang jelas, belum belajar bisnis, belum belajar ya dulu belajar juga beda. Saat itu cara belum ada berpikirnya. medsos lagi ya. Belum, jauh banget. Kang Den, Jangankan itu, email aja belum ada. Kang Den berapa waktu itu modal awal Kang Den waktu mulai merintis usaha? Jadi kakak saya memberikan mesin jahit dan sebagainya, cuman tidak terjadi. Dan mati ya saya juga masih bingung dan juga tidak tahu harus bagaimana, apa yang mesti saya lakukan. Akhirnya ibu saya memberikan modal Rp500.000. Rp500.000 tahun berapa? Tahun berapa ini 500.000? 1997. Menurut Kang Den 500.000 itu sudah besar atau kecil waktu Sudah, itu? karena kan belum krismon. Belum Krismon. Ya, kemudian berapa bulan kemudian terjadilah Krismon. Setelah 1 tahun itu udah 98 ya. Mungkin 96 lah, mungkin sekitar 96. Karena dari 500.000 itu saya bisa membuat show kecil. Waktu itu dipakai apa 900.000? Membuat baju. 500.000 ini Membuat baju. beli bahan. Beli bahan. Kemudian ada yang mengajak, ayo katanya kita show di depan ibu-ibu. Kemudian di Polda Jabar. Nah, di situ. Nah, dari situ mulai mungkin terlihat bahwa kiprah itu dari situ. Jadi Kang Den bisa jahit. Kan ada penjahit. Ada penjahit, bukan Kang Den ya, yang ini cuma mendesain, harus pola. tetap juga kan kita mengerti, tapi juga harus ada yang bantu. Ya. Tidak mungkin semua sendiri. Itu dibantu. bergaji mereka. Ya, Digaji. sudah berbayar dan juga mulai membuat itu. Sampai hari ini ada yang masih kerja di sini. Nah, Wah, luar dari tahun biasa, 97 itu. Jadi
hal itu terjadi dan juga menjadikan sebuah fashion show 500.000 loh. Iya. 500.000. Ada berapa baju gitu loh. Lumayan, ada mungkin ada 12 baju. Laku waktu itu. Ya, sebenarnya laku beberapa saja, tapi sisanya orang membuat baju ke saya. Iya. Oh, langsung. Jadi dapat proyek lah, pesanan, ada ya. proyek paduan suara lah, apa dan sebagainya. Terus mungkin pada waktu itu kan mungkin masih konsumtif ya, ibu-ibu yang belum kena krismon, belum kena apapun itu, jadi orang masih membuat baju. Jadi dari situlah kehidupan dimulai, membuat desain-desain selama 3 tahun di situ. Jadi kehidupan terjadi dan juga diperbaiki dengan penghasilan yang saya juga kumpulkan. Akhirnya ya punya banyak pegawai juga, jadi juga terus rutin. Ya. Nah, baru tahun 2000 masuk organisasi. Nah, dulu penjahit ketika sebelum punya karya, Iya. kita mesti disebut penjahit, walaupun sudah sekolah fashion designer. Nah, begitu punya karya, mengikuti fashion show, masuk asosiasi, barulah kita diakui sebagai fashion designer. Nah, dari situlah mulai kiprah. Mimpi Dunia Kang Den fashion. waktu awal sekali membuat usaha, apa sih mimpinya Kang Den? Mimpinya ya buat bertahan hidup ya. Hanya sekedar ingin bertahan Iya, hidup? karena jujur karena kita tidak ada income lain-lain lagi selain itu. Belum menggali. Nggak ya. terbayang gitu, ingin punya garment, belum. ingin jadi orang terkenal gitu, Belum. enggak Hanya ya? untuk bertahan hidup, untuk bisa menghidupi. Saat itu Jadi- udah menikah ya? Belum. Belum. Oh, belum. Masih muda lah. Sudah. Masih imut-imut jadi ya begitu. Masih bebas ya, belum terlalu banyak masih tanggungan. masih polos. Iya. Polos dalam banyak hal. Dan berarti dalam dunia usaha juga tidak mengerti. Jadi banyak belajar dari situ. Tapi semua itu dilakukan di Bandung ya waktu Di itu ya? Bandung, masih baru di Bandung. Iya. Nah, tahun 2000 masuk dunia fashion, saya harus berkiprah lebih jauh lagi. Kebetulan juga ada rezeki. Iya. Ya saya mungkin pindah ke Jakarta. Nah, tapi 2 tempat, 2 kaki, Bandung dan Jakarta. Jadi saya harus berkiprah di Jakarta karena pada waktu itu masih media cetak ya dan media elektronik. Iya. Nah, jadi menjajah 2 itu. Ya. Nah, dari itu mulai. Nah, masuk jajaran kancah fashion Indonesia itu kan juga kita harus berprestasi. Makanya Ya. selalu punya prinsip, saya tidak ingin terkenal, tapi saya ingin dikenal. Jadi kalau dikenal kan siapapun bisa mengenal dan juga bisa berkomunikasi. Ya. Tapi terkenal kan untouchable ya. Jadi Ya. hanya terkenal, kita tidak mengenal mereka, tapi hanya dia terkenal. Nah, Iya. saya punya prinsip seperti itu. Nah, itu Om Yos. Waktu keluar dari garment itu Ya. kan pastilah ada yang tidak setuju di keluarga atau teman, kenapa sih keluar gitu. Iya. Itu menghadapi itu Nah, gimana itu? betul. Ya. Dan biasanya mah kan kalau keluarga inginnya betul. aman ya. Selalu Iya. kan biasa kan masih Iya. orang tua ya, karena saya Iya. belum menikah pada waktu itu, belum berkeluarga, jadi pasti dari keluarga pada orang tua yang kenapa. Dan tapi kan saya menyampaikan bahwa saya ingin berkembang. Iya. Ya walaupun dengan segala resiko, walaupun mungkin sudah settle ya gaji sekian, terus Iya, punya itu fasilitas. pasti itu. Pasti kan karena memang pada waktu itu cukup. Nah, Iya. cuma kan suatu hal juga perbedaan prinsip mungkin pada waktu itu dengan perusahaan. Iya. Nah, jadi itulah yang membuat saya jadi mulai memberanikan diri walaupun memang sulit. Medannya kan belum tahu ya. Iya. Dunia usaha pada waktu itu kan juga belum mengenal tentang medan usaha seperti itu. Ya, Masih sebagai seniman ya, Iya. bekerja, mendapatkan gaji ya, hanya begitu Iya. kan. Kepala saya seniman banget, otak saya tuh seniman banget, bukan pebisnis seperti itu. Iya. Oh, kita tunda nanti Kita di tunda sesi dulu kedua di ya. segmen kedua, tetap di titik nol akan kita obrak-abrik, kita bongkar ya bagaimana Kang Deden Orang menyikapi- hebat ini, orang hebat. Ya, orang hebat ini kita akan bongkar bagaimana manajemen hati. Akan segmen yang selanjutnya. Tetap di titik nol.